Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKN Nazaret Palangkaraya. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan penuh rasa syukur karena hari ini Tuhan telah memberikan kepada kita hari yang baru, tubuh yang sehat, dan berkat-berkatnya yang selalu Dia limpahkan bagi kita. Baik adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Baiklah, sebelum kita beribadah, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita dan memuji Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua yang bersekolah minggu pada pagi hari ini, dan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai cerita Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahaminya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai pasal 15 ayat 20a. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai pasal 15 ayat 20a. Akan kakak baca demikian. Ayat 32, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Yohanes, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya.
Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam, kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Yesus mengikuti dia dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci, buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu?" Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini."
Dan pada saat itulah berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan banyak orang. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan berkata, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya, ini gambar apa? Iya, benar. Ini gambar love. Hari ini kakak akan menceritakan betapa besar kasih Allah bagi kita. Kita manusia menyadari hidup kita sebagai orang berdosa. Adik-adik tahu apa itu dosa?
dosa adalah melanggar perintah Allah. Namun, kita sebagai manusia cenderung berusaha menghapus dosa kita sendiri dengan berbuat baik, menolong orang lain, rajin beribadah, dan lain-lain. Ternyata adik-adik, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghapus dosa kita. Karena hanya dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib yang dapat menghapus dosa kita. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus mau berkorban untuk menghapus dosa kita. Hari ini kakak akan bercerita bagaimana perjuangan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita. Berawal pada saat Tuhan Yesus berada di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Ia bersama dengan murid-muridnya yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama-sama dan berkata kepada para muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Adik-adik, kita bisa merasakan rasa takut dan sedih Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tahu bahwa hanya dengan cara ini untuk menyelamatkan kita. Darahnya menghapus dosa kita. Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan ditangkap, dan itu benar terjadi. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan imam besar Kayafas. Di sana dia diolok-olok, diludahi, dan dipukul. Tetapi Tuhan Yesus diam saja dan tidak mengatakan apapun, sebab dia tahu bahwa dia tidak bersalah dan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Dia tidak membalas. Orang-orang membawa Tuhan Yesus kepada pemimpin negeri bernama Pilatus. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat baik. Selama dia hidup di dunia, dia menolong banyak orang, menyembuhkan orang yang buta, tuli, lumpuh, bahkan dapat membangkitkan orang yang telah mati. Perkataannya selalu benar dan seharusnya dia dikasihi. Tetapi orang-orang membencinya dan mengatakan kebohongan tentang dia. Pada saat Pilatus memeriksa, semua tuduhan jahat ditujukan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ada kebiasaan untuk membebaskan seorang yang telah berbuat salah, dan ada seorang yang jahat namanya Barabas. Pilatus memerintahkan supaya Barabas dibawa menghadap orang banyak, dan Pilatus mengatakan, "Siapakah di antara kedua orang ini yang harus dibebaskan?" Adik-adik, mengapa Pilatus melakukan hal itu? Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan berharap orang banyak akan membebaskan Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah orang baik dan tidak bersalah. Tetapi orang banyak itu berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus pun menjadi tidak berdaya. Ia kemudian mengambil tempat pembasuhan dan membasuh tangannya serta berkata, "Aku tidak bertanggung jawab dan bersalah karena melakukan hal ini. Kalianlah yang meminta dia disalibkan." Dan Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Adik-adik, itulah kisah penderitaan
yang Tuhan Yesus alami sampai Ia disalibkan. Tuhan Yesus rela menanggung seluruh penderitaan tersebut untuk menebus kita manusia yang berdosa. Seharusnya kita manusia yang seharusnya dihukum karena dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menggantikan hukuman dosa kita. Adik-adik, kakak mau bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus menderita mati di kayu salib? Mengapa tidak Yohanes, Petrus, atau orang lain? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, mengapa demikian? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, adik-adik. Tidak ada satu dosa pun ada di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, ada lagi pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus harus sampai mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah Dia Tuhan? Adik-adik harus dapat mengerti ya, bahwa upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Itulah hukuman manusia berdosa. Kita manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman maut tersebut. Karena itulah, untuk menyelamatkan manusia dari maut, Tuhan Yesus menggantikan hukuman maut kita, sehingga kita terbebas dari hukuman akibat dosa kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur dan hidup taat dan setia kepada perintah Tuhan, dan hidup seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan cerita kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya, sehingga Tuhan Yesus sampai rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, 2 minggu yang lalu adik-adik diberikan tugas untuk membuat video menghafal ayat Alkitab dari Kejadian pasal 26 ayat 3. Berikut ini kita akan lihat video adik-adik yang sudah mengirimkan tugas. 26 kudanya 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan tugas video ayat hafalan. Dan untuk tugas video ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 34. Injil Markus pasal 14 ayat 34 yang berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Video adik-adik dapat dikirim paling lambat hari Kamis ya. Kirim ke guru sekolah minggunya di kelas masing-masing, atau kirim ke grup WA parenting.
Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini.
Kau berkati kami dengan kesehatan sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darinya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir. Kiranya ibadah kami tadi bisa menjadi berkat dan pedoman hidup bagi kami anak-anak-Mu. Sertai pendeta, penantua, diakon, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, agar menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati juga kedua orang tua kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengakhiri ibadah SHM kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online. Kirim ke Facebook GSM GKI Nazaret atau kirim ke grup parenting, dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya ya. Oh ya, Kak Marti mengingatkan, jaga kesehatan kalian sesuai protokol 5M, yaitu yang pertama gunakan masker saat keluar rumah, yang kedua sering mencuci tangan, yang ketiga selalu menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas atau pergi keluar daerah. Oh ya, Kak Marti mengingatkan bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 2022 pukul 6:30 kita akan kembali ibadah sekolah hari Minggu tatap muka atau onsite di gereja Eklesia ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.